Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Revenger episode 1 dan 2. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Reijo Kurima adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk Revenger, organisasi yang membalaskan dendam orang-orang yang tertindas dan tak memiliki kekuatan. Anggota grup tersebut menetapkan di markas di toko Revengia yang berfungsi sebagai toko umum di luar. Sambil menyembunyikan organisasi Revenger di bawah permukaan, rekan kerja Kurima termasuk seorang dokter yang seringkali mendapat dorongan untuk menghancurkan sesuatu. Seorang pemuda cantik yang kejam dan lugu, seorang penjudi yang menyukai uang dan alkohol, dan seseorang pengrajin yang cerdas. Kelima pria itu mulai membangun persahabatan yang aneh dengan bekerja sama. Saat Master Pembunuh Usu Yuen menyelidiki serangkaian pembunuhan yang dilakukan pada klan Samurai Agung, dia bertemu dengan Kurima Reijo, anggota dan penyintas salah satu serangan. Bersama-sama mereka menyadari bahwa pembunuhan itu merupakan salah satu rencana orang berkuasa yang bertujuan melakukan hal yang lebih jahat lagi. Oke, langsung saja ke cerita lengkapnya. Di sini kita diperlihatkan Kurima yang menjalankan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran. Dia membunuh ketiga orang yang ada di sana. Ternyata ketiga orang itu salah satunya adalah orang tua pacarnya. Besoknya Kurima yang lagi berdiam di kolong jembatan, dia disamperin seorang cowok yang bernama Usu Yuen. Di sini dia pun menanyakan namanya kepada Kurima. Kurima memperkenalkan dirinya dan juga pekerjaannya. Usu Yuen memberitahu dirinya ini sebenarnya menerima pekerjaan serabutan sekitaran situ. Usu nyamperin ke sini karena dia mendengar desas-desus tentang seorang samurai yang bertampang galak. Di sini Usu Yuen menanyakan kenapa Kurima ini diam di kolong jembatan dan juga kenapa dia ini menghindari pengamatan orang-orang. Kurima menjawab dia sudah membunuh orang. Usu yang dengar dia tidak begitu kaget. Malahan Usu ini penasaran. Di sini juga Usu Yuen menanyakan kenapa kalau Kurima ini yang membunuh karena disuruh. Kenapa harus menghindari orang dan berdiam di kolong jembatan? Menurut Usu Yuen padahal harus bangga. Kurima begini karena dia membunuh orang yang dia kenal atau orang tua pacarnya. Usu Yuen menegaskan kepada Kurima yaitu sering terjadi bagi samurai. Dan tersembunyi di sini bukanlah solusi terbaik menurut Usui. Setelah mendengar, Kurima langsung pergi dan berterima kasih. Di saat di perjalanan, Kurima bertemu tiga orang berkuda. Di sini Kurima yang menyangka dia dijemput oleh suruhannya bosnya yang namanya Matsumine. Ternyata di sini mereka bertiga bukan untuk menjemputnya, melainkan ketiga orang itu akan membunuh si Kurima. Kurima kaget setengah mati. Di saat ketiga orang yang siap menembak, di saat yang sama Kurima mendengar bisikan cewek yang menyuruhnya melompat. Kurima pun melompat ke jurang, di bawahnya ada kali. Ketiga orang itu menyangka kalau Kurima ini tidak akan selamat. Mereka bertiga pun pergi untuk melaporkan kepada Matsumine. Nah, yang tadi membisikin kepada Kurima, dia ini seorang cewek yang bernama Nio. Dia di situ menolong Kurima dan membawanya ke sebuah rumah. Setelah Kurima sadar, dia kaget. Ternyata si Usu Yuen yang menolongnya. Kurima pun penasaran kepada Usui dan Nio. Usu Yuen menegaskan bahwa dirinya memahami info tentang dunia gelap Nagasaki. Yang pertama jadi salah satu klan Satsuma memang sudah membuat kesepakatan rahasia dengan saudagar Inggris untuk opium. Hirata Genshin telah menyelidiki di sekitar Nagashi. Jadi artinya orang yang mengarang cerita itu untuk menyuruh si Kurima ini membunuh Hirata adalah dalang di balik kesepakatan opium. Dan kepala keuangan Satsuma adalah Matsumine. Setelah mendengar cerita dari Usui, Kurima pun di sini menyesal atas perlakuannya selama ini sebagai pembunuh bayaran itu. Sampai-sampai Kurima ini membunuh orang tua tunangannya. Ternyata si Usu Yuen ini sudah ditugaskan oleh Hinata atau orang tua tunangannya Kurima sebelum meninggal. Sekarang Usui mengajak untuk bekerja sama kepada Kurima untuk melawan si Matsumine. Sesudahnya mereka pun siap untuk menjalani misi. Di perjalanan seorang warga pun ngerumpiin si Yui yang mana kan orang tuanya meninggal. Sama si Kurima, warga menyangka dia udah meninggal. Si Kurima di sini bilang kepada si Usui dia kagak sanggup menemui si Yui atau tunangannya. Di dalam rumah mereka merencanakan taktik yang dipilih. Kurima yang sudah tahu dia memberitahu cara untuk masuk ke sana. Usui menanyakan apakah ada jalan keluar rahasia. Kurima menjawab tidak ada. Karena menurut Kurima karena Matsuyume mempercayai pengawalannya.
Usui bilang untuk misi ini harus diselesaikan malam ini juga dan menyuruh Kurima untuk menunggunya di sini. Nah, di sini yang berangkat ke sana Usui, Nio, Murakami, dan Soji. Nah, di sini Matsumine dan para pengikutnya lagi berbincang. Mereka membicarakan Hirata yang dibunuh si Kurima. Menurut Matsumine ini berkat si Kurima yang bekerja sangat baik. Mereka di sana berbincang-bincang ke sana kemari sampai ketawa puas. Setelah di saat mau ngasih minum kepada Matsumine, ternyata airnya habis. Di situ salah satu orang mengambilnya. Di tempat lain Kurima yang gak boleh ikut dalam misi itu dan di situ memakai pakaiannya lalu pergi ke sana. Dokter yang menjaga dia jadi tahu. Seseorang yang mau ambil air tadi dia melihat temannya yang sudah disekap. Dia pun kaget dengan jebakan Nio. Seseorang itu terkena sampai dia meninggoy. Di dalam rumah yang mendengar mereka panik dan menyuruh memanggil prajuritnya. Dua prajurit yang bersiaga di situ, Soji dan Usui Yuen, bisa mengatasinya dengan mudah. Usui mengatasinya dengan unik. Sesudahnya mereka bertiga mengecek ke dalam. Dan Nio di sini melihat ada jalan rahasia. Menurut Usui bahwa Kurima mengakali kita semua. Jadi si Kurima ini pengen membunuh Matsumine oleh dirinya. Benar saja Kurima di sini menjegat Matsumine di jalan rahasia. Tidak pikir panjang Kurima dengan pedangnya dia mensabit si Matsumine sampai terkapar. Di tempat lain keempat orang yang menjalani misi mereka ini sudah dijadikan alat untuk memancing untuk Matsumine keluar oleh Kurima. Nio pun membunyikan lonceng bahwa misi ini selesai. Kembali ke Kurima, dia sekarang berlari untuk menemui si Yui ke rumahnya. Di perjalanan dia bergumam bahwa dirinya ini bodoh yang tak tahu rencananya si Matsumine yang membunuh orang tuanya Yui. Tetapi menurutnya dia ini bisa menembusnya. Sesampainya di rumah Yui, Kurima kaget yang mana Yui ini mati karena bunuh diri. Sambil memeluknya, Kurima pun menangis. Cerita dilanjutkan, di mana di sini kita diperlihatkan masa lalunya Kurima yang lagi berlatih bersama orang tuanya Yui. Selesai latihan, Yui pun menyiapkan minum untuk mereka berdua. Si bapak ketawa yang mana menurut si bapak udah mau nikah ini. Si bapak bilang ke Yui bahwa si Kurima ini rajin berlatih untuk keluarganya. Tapi itu menjadi bumerang saat Kurima membunuh bapaknya. Sampai-sampai Yui yang sendirian jadi bunuh diri. Kurima di sini menyesal dan seharusnya dia yang mati menurutnya. Sesudah misi kemarin Usui pergi nyamperin bosnya atau Kapel. Di sini Usui membawa berlogam emas. Di sini bosnya meminta Tuhannya ini untuk memaafkan dosa-dosa semuanya. Si bos bilang bahwa pembalasan terakhir sangat luar biasa. Si bos terkejut ada seorang pengguna pedang sehebat itu. Setelah pulang Usui membagikan uang hasil misi kemarin. Di sini Soji merasa kecewa dengan bayarannya yang tidak sesuai. Bayarannya satu orangnya 50 mon. Usui yang memberikan bayaran kepada si Kurima. Di sini Soji sedikit marah. Tidak cuma Soji, Nio pun gak suka kepada si Kurima. Dia ngomong untuk membunuh si Kurima sebelum Kapel tahu atau bosnya itu tahu. Usuyen bilang bos sudah tahu tentang si Kurima. Mereka berdua sangat kaget. Jadi menurut si Usui untuk membagikan harus dibagi sama rata. Nio yang gak setuju Kurima gabung, si Soji pun setuju dengan Nio. Karena menurut si Soji Kurima ini kan sudah membunuh temannya sendiri. Bahkan orang tua tunangannya dia bunuh. Usui menegaskan Kurima begitu karena dia sudah ditipu. Tetap si Soji gak nerima alasan kayak begitu. Dengan itu Soji langsung pergi dan membawa uangnya. Nio menanyakan mau kemana. Soji bilang dia mau pergi judai. Dia pergi sambil kuku lunut. Setelahnya di sini kita diperlihatkan Murakami atau dokter yang lagi ngobatin seorang perempuan. Menurut si dokter biar cepat sembuh untuk membangun kekuatan. Untuk membangun kekuatan itu untuk memakan ikan, daging, makan apa yang kau suka. Menurut si cewek itu kalau begitu dia ini melakukan pemborosan di akhir hidupnya ini. Si dokter bilang jangan berpikiran yang aneh-aneh. Si cewek bilang dia ini sudah menyantap hidangan terakhirnya. Di saat dokter melihat ternyata itu koin emas. Karena ada orang yang dibenci sama cewek ini, si dokter menanyakan untuk siapa yang dibenci ini. Si cewek menyebut pria menyebalkan yang bernama Inochachi. Jadi Inochachi ini di mata orang-orang dia ini suaminya. Dokter yang mendengar suami dia sedikit kaget. Jadi dulunya dia ini mengaku pengusaha besar Tenmokuya. Menurutnya dia ini ditaklukkan pria buaya bermulut manis itu. Senangnya sebentar. Karena si cowok mendapatkan uang dari judai yang jadi masalah si cewek ini jadi jaminannya. Si cowok itu pun mengambil semua barang yang diberikan bapaknya terkecuali benda atas emas ini yang tidak dia ambil.
Di saat yang sama si cewek batuk dan meminta bantuan kepada si dokter. Setelahnya si dokter siap membantu si cewek itu dan menurutnya sekarang targetnya 2. Lanjut cerita, Usui yang nyamperin Kurima untuk kasih uang pembagian kemarin. Kurima di sini tidak mau tentang pekerjaannya si Usui ini. Usui menjelaskan tentang revenger yang artinya pembalasan. Kurima di sini merasa pekerjaan itu menurutnya tidak sah. Usui menjawab benar, tetapi menurutnya ada dendam yang harus dibalaskan. Kurima di sini bilang lagi yang mana dirinya telah membunuh temannya dan juga calon mertuanya ini. Tetapi menurutnya ini tekadnya beda dengan Usui. Menurutnya Kurima mereka membalaskan dendamnya demi uang. Di sini Usui meminta atau meminjam pedang si Kurima untuk membalaskan dendam. Kurima yang masih gak mau karena membunuh karena duit. Di sini Usui mengajak Kurima mencari udara segar dulu. Di saat di luar, Kurima yang melihat apa ada kegiatan berkabung malam, si dokter langsung nyamperin dan bilang Kurima ini tidak tidur dan tidak makan secara teratur. Kalau begini terus bisa saja Di sini si dokter menjelaskan tentang orang-orang yang sudah dikhianati oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa lagi kalau bukan Hinosashi dan Tenmoku. Sejumlah wanita muda telah kehilangan segalanya dan juga dijual ke prostitusi. Kurima masih tetap belum yakin untuk ikut dalam misi balas dendam itu. Dan dia bilang untuk dipikirkan dulu. Kurima pun mandi dan mengerok godengnya. Di tempat lain di sini kita diperlihatkan pria yang lagi minum di kamar dan dia ini Hinohashi. Dia sedang menunggu seorang cewek yang datang ke kamarnya. Tidak lama datanglah Tenmokuya. Dia bilang dia punya urusan dengannya. Dan Mokuya itu membawa orang yang sudah menyelidikinya dan juga menyuruh untuk menjauh dulu dari Nagasaki karena judi mungkin ya. Di sini Hinosashi dibawa paksa. Kurima di sini diajak ke gudang dan menurutnya banyak benda di bawah kantor dokter. Si dokter bicara untuk lihat-lihatnya nanti saja. Karena sekarang harus membereskan sesuatu terlebih dahulu dan Kurima di sini dikasih sepatu bot. Tapi ini bukan sepatu bot biasa. Kembali ke Hinosashi yang lagi di perahu, dia di sini ketakutan. Si cowok berotot pun di sini menenangkannya. Di tempat lain si dokter di sini sudah siap untuk memanah. Si dokter memecah mantra dulu. Setelahnya si dokter memanah dengan sekuat tenaga dan ternyata panah itu meluncur ke perahu yang ditumpangi Hinosashi ini. Yang mungkin ini sudah rencana dalam misi ini. Dan sekarang giliran Kurima yang menjalankan tugasnya. Dengan pedang dan sepatu bot ajaib, Kurima dia berlari dan mensabitnya. Nah, di tempat lain kita diperlihatkan om-om yang lagi bersama cewek di kamar. Si om kecewa karena ceweknya tidak sesuai ekspektasi dan dia bernama Tenmokuya. Setelah Tenmokuya keluar kamar, di sini Nio menggodanya. Karena Tenmokuya di sini terpana oleh Nio, dia langsung pengen. Di sini Nio menjalankan tugasnya. Dia terus menyuruh untuk Tenmokuya menangkapnya. Setelah Usui dengan lap emasnya, dia bisa menangani dengan mudah. Seperti biasa, si Usui membaca mantra untuk membunuh si jahat. Misi pun selesai. Nah, inilah akhir dari episode 1 dan 2. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.